94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk dialog pagi kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema tips banyak makan daging tetap sehat. Nah, apalagi ini memang kemarin kita dapat banyak daging gitu ya. Karena sedang hari raya Kurban pendengar. Dan kita akan bahas bersama Ibu Ruli Kusumawardani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Kota Cilegon. Kami juga sudah tersambung bersama Ibu Ruli. Ada Ibu Ruli, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Ruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pendengar RRI setia dimanapun berada. Masya Allah, Bu Ruli kabar sehat insya Allah? Alhamdulillah sehat, amin. Alhamdulillah. Berapa banyak daging Bu yang udah disate Bu? Itu masih banyak tuh, belum dimasak itu di freezer. Masih banyak ya. Nah ini kebetulan juga tema kita hari ini tips banyak makan daging tetap sehat nih Bu ya. Iya. Karena memang kebetulan juga kemarin kan masyarakat Indonesia juga apalagi setelah momen Idul Adha begitu ya Bu, biasanya banyak nih yang mengkonsumsi daging. Tapi sebenarnya Bu mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya manfaat konsumsi daging bagi kesehatan tubuh Bu Ruli? Ya, baik Mbak Ilma dan para pendengar setia RRI dimanapun berada, insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi daging ini termasuk dalam kelas protein ya. Jadi yang memang salah satu unsur yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ini tentunya untuk pembentukan sel-sel yang sehat ya, yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Jadi memang protein ini salah satu unsur yang memang harus ada ya, dan harus dipenuhi untuk kebutuhan tubuh kita gitu Mbak Ilma ya. Berarti memang sangat dibutuhkan oleh tubuh juga begitu ya Bu untuk daging karena ini. Termasuk di dalam jenis protein, salah satu unsur yang memang menjadi kebutuhan tubuh. Baik. Nah, tapi apakah ada jenis daging yang lebih disarankan Bu untuk dikonsumsi secara rutin dibandingkan dengan jenis daging lainnya? Jadi untuk daging itu sebetulnya tidak tidak ada perbedaan ya. Cuma memang kita tetap harus melihat dari sisi usia ya, usia kita itu, karena nanti berpengaruh dengan sedikit banyaknya konsumsi yang dibutuhkan ya. Jadi apakah dalam masa pertumbuhan ataukah sudah usia yang sudah lanjut, itu tentunya kebutuhannya berbeda. Kalau kita masih dalam usia-usia produktif, usia pertumbuhan terutama anak-anak remaja, itu memang kebutuhannya lebih banyak ya, karena memang sedang dibutuhkan untuk pertumbuhan atau perkembangan sel-sel dalam tubuh untuk dia tumbuh dan untuk aktivitas dia sehari-hari. Karena kan dalam usia pertumbuhan itu aktivitasnya relatif lebih banyak, memerlukan banyak energi ya. Jadi juga masih butuh untuk pertumbuhan badannya, jadi tentu kebutuhan proteinnya lebih tinggi. Tapi kalau untuk sudah usia dewasa sampai dengan lanjut usia, itu kebutuhannya tentunya tidak sebanyak pada usia yang masuk dalam kategori pertumbuhan tadi. Jadi konsumsi protein termasuk di dalamnya daging itu tidak sebanyak di usia pertumbuhan gitu. Berarti memang ada perbedaan begitu ya Bu ya? Dari kategori pertumbuhan tadi lebih banyak kuantitas asupan yang masuk ke dalam tubuh ada perbedaan. Baik, apakah Bu ada batasan konsumsi, misalnya berapa gram daging yang boleh dikonsumsi oleh usia kategori pertumbuhan tadi begitu dalam sehari atau seminggu, itu seperti apa Bu Ruli? Iya, jadi itu memang ada ukurannya ya.
Itu juga tergantung jenis kelamin, ya, apakah laki-laki atau perempuan, terus usianya berapa, kemudian juga dilihat juga dari jenis aktivitasnya gitu. Berarti memang ada Jadi ukurannya ada gitu. apa namanya, ada tabelnya, tabel apa namanya untuk ukuran apa namanya maksimalnya berapa itu, yaitu kategori-kategori tadi mesti diperhatikan. Bu Ruli mungkin bisa disampaikan untuk persentasenya atau berapa gramasinya begitu Bu? Kalau itu nanti ahli gizi aja ya yang lebih ini tabel, soalnya saya nggak lihat tabelnya, takut salah sayanya. Baik, baik Bu Ruli, tadi kan ada persentasenya sendiri begitu ya. Tapi apa saja sih Bu resiko kesehatan yang bisa muncul jika kita mengkonsumsi daging secara berlebihan nih Bu Ruli? Iya, jadi semuanya, segala sesuatu ya, nggak cuma daging ya, semuanya, segala sesuatu itu kalau berlebihan nggak boleh ya. Jadi semuanya harus terkontrol, terkendali, sesuai dengan porsi yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya, ini harus dibedakan ya, termasuk dalam konsumsi daging ini. Nah, jadi walaupun sekarang sedang hari Idul Adha gitu, banyak apa namanya tersedia berbagai jenis apa daging kurban, baik dari sapi, kambing, kerbau ya, istilahnya kita ini adalah daging merah ya. Itu tetap harus apa, konsumsinya harus terkendali ya. Jadi memang kalau kita terlalu berlebihan apa namanya memakan apa namanya daging merah itu juga kurang bagus, karena kan daging merah ini kalau dari apa namanya pengelompokannya itu termasuk apa makanan panas ya, makan panas dan apa namanya dia mengandung kolesterol ya. Sebetulnya kolesterol itu memang apa sesuatu lemak ya yang memang apa namanya diproduksi secara alami oleh hati ya, yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Cuma kalau kadarnya berlebihan itu dia mengalami peningkatan yang signifikan, itu akan apa terjadi penumpukan di apa namanya pembuluh darah. Nah, nanti kalau apa penumpukan ini terjadi apa berlebihan, itu akan menimbulkan plak. Nah, plak ini akan menyebabkan penyumbatan. Kalau tidak penyumbatan bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Nah, itu yang nanti akan bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Karena itu memang perlu apa namanya untuk tetap harus apa namanya sesuai dengan kebutuhan saja gitu untuk porsi asupan dari daging merah ini gitu. Dan juga perlu diperhatikan apa ketika kita memakan daging ini, ada beberapa makanan yang jangan dikonsumsi dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan, karena akan menimbulkan reaksi yang kurang bagus bagi tubuh gitu. Yang apa makanan-makanan ini yang harus diperhatikan apa supaya tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan gitu ya. Boleh disebutkan Bu apa saja makanannya Bu? Mungkin bisa pendengar RRI untuk menghindari begitu Bu? Iya betul. Jadi ini ada beberapa ya, antara lain cuka ya. Jadi cuka ini kalau dikonsumsi bersamaan dengan daging itu akan membuat perut kita dari yang ringan ya, yang ringan itu merasa nggak enak. Setelah itu bisa juga menimbulkan mulas bahkan diare. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan dimakan bersamaan dengan cuka ya. Kemudian juga jangan apa namanya, kalau biasanya daging itu yang dibuat burger. Nah, kemudian dimakan bersama dengan kentang goreng. Nah, itu sebetulnya enak ya. Tapi ini kalau dimakan apa bersamaan ini itu membuat kadar gula darah kita itu menurun. Nah, akan menyebabkan tubuh akan cepat lelah dan gampang mengantuk. Itu ya. Kemudian juga jangan dimakan dalam waktu dekat berdekatan dengan durian. Ya, makan durian. Jadi kalau makan daging cuci mulutnya jangan durian ya. Nah, ini karena sama-sama bersifat panas ya, karena daging itu makanan yang kategori panas, durian juga. Nah, ini akan mudah menimbulkan
peradangan ya, peradangan dan inflamasi di dalam tubuh. Ini berbahaya ini. Kemudian juga jangan dimakan berdekatan dengan semangka ya, semangka. Nah, karena ini akan mengganggu lambung dan limpa ya. Kemudian juga jangan dimakan dengan telur. Telur ya. Karena ini akan menyebabkan badan cepat lesu ya, cepat lesu ya. Jadi energinya justru akan berkurang. Energi yang sebetulnya kita butuhkan dari makan daging itu justru akan berkurang, bahkan hilang kalau kita makan bersama dengan telur. Kemudian yang terakhir itu jangan bersamaan dimakan dengan keju ya, karena ini juga menyebabkan rasa yang tidak enak pada perut. Nah, kemudian yang terakhir ini jangan bersamaan konsumsi setelah makan daging kita minum minuman yang manis. Kalau kita minum minuman yang manis itu nanti buat yang diet-diet ini terutama itu bahkan akan mempercepat tubuhnya jadi gemuk gitu ya. Jadi kalau yang diet jangan makan sambil minum minuman manis karena nanti itu mempermudah badan menggemuk gitu. Ya itu Mbak Ilma. Wah, banyak sekali dan minuman yang dihindari dimakan bersamaan dengan daging. Wah, ini banyak yang baru saya tahu juga nih Bu nih. Bahkan seperti telur tadi dan juga keju ini kan biasa kita temukan dalam olahan-olahan daging begitu ya Bu. Misalnya ingin membuat patty begitu ya. Ini kan dicampur dengan telur biasanya. Tapi malah itu tidak boleh ya Bu. Biasanya untuk melengketkan dagingnya jadi gitu. Energinya malah hilang. Jadi gampang lesu, malahan nggak dapat energinya, malah gampang lesu badannya. Berarti memang tidak disarankan begitu ya Bu. Apalagi keju juga biasanya kan di dalam patty atau burger yang Ibu sebutkan tadi kan juga biasanya ada gitu ya Bu ya. Iya, terus dimakan sama kentang goreng lagi ya. Betul. Itu sangat enak ya Bu ya. Tapi ternyata itu malah tidak disarankan ternyata ya Bu ya. Ya. Baik, wah ini luar biasa sekali ilmunya Bu. Terima kasih banyak Bu Ruli. Nah, kemudian Bu, mungkin bisa disampaikan juga nih, tadi kan banyak juga makanan-makanan yang sepatutnya begitu ya dihindari ketika makan daging atau bahkan jangan sampai berdekatan begitu. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan juga nih untuk tips mengimbangi konsumsi daging dengan asupan nutrisi lain agar tetap seimbang dan juga sehat nih Bu nih. Iya betul. Jadi supaya kita tetap terkontrol kolesterolnya ya, tetap dalam posisi yang memang bagus untuk tubuh kita, kolesterol tetap seimbang, itu harus mengkonsumsi banyak serat. Nah, serat ini bisa kita dapatkan dari tentunya sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita makan daging diolah apapun juga, jangan lupa harus tetap ada makan sayurnya ya, sayur dan buah-buahan, tapi terutama sayur karena seratnya lebih tinggi. Ini jangan dilupakan supaya seimbang ya. Jadi seimbang asupan yang masuk di dalam tubuh kita antara lemak yang didapat dari dagingnya itu diimbangi dengan kebutuhan dari tubuh terhadap seratnya ya, supaya tidak terjadi efek-efek yang tadi sudah disebutkan yang justru nanti menjadi tidak bagus untuk tubuh kita ya. Paling enggak kan kalau kita itu kebanyakan daging itu kolesterol pasti naik ya. Kalau terlalu banyak tidak terkendali, terus juga ditambah tadi makan makanan yang tadi itu pasti kolesterolnya naik. Nah, kalau kolesterol naik itu kan nanti dampak yang mudah kita rasakan tuh kalau berjalan misalnya kaki itu terasa sakit ya kan. Kaki itu terasa sakit. Kemudian leher sampai pundak itu terasa kaku ya, terasa tidak enak. Kemudian juga sedikit kalau tensinya naik, tekanan darah naik, itu biasanya juga bisa pusing, sakit kepala pusing gitu itu ya. Jadi hal-hal ini yang paling cepat lah
dideteksi, oh kolesterolnya udah naik nih, yaitu tadi kalau sudah ada gejala, kalau jalan kaki sakit, kemudian leher sampai pundak itu terasa kaku, kemudian kalau tensinya naik, tekanan darahnya naik, itu biasanya juga disertai pusing atau sakit kepala, terus kadang jantung berdebar-debar, itu juga harus hati-hati ya, atau jantung terasa sakit gitu. Nah ini kan nanti takutnya itu tadi bisa serangan jantung gitu ya. Jadi itu tanda-tanda yang bisa untuk mendeteksi gitu kalau kolesterolnya naik gitu tuh. Berarti memang jangan sampai berlebihan ya Bu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Secukupnya saja gitu ya Bu ya. Diimbangi dengan makan sayur ya. Harus diimbangi juga begitu ya Bu ya. Iya. Mungkin makan dagingnya sekilo, sayurnya harus lebih ya Bu ya. Oh iya betul. Iya, jadi porsinya sayurnya lebih banyak daripada dagingnya, betul ya. Baik, Bu Ruli, mungkin apakah ada kelompok masyarakat tertentu seperti tadi kan lansia ya, selain lansia tadi, misal penderita hipertensi ataupun kolesterol tinggi ini harus berhati-hatikah dalam mengkonsumsi daging, atau ada kelompok tertentu lain Bu yang harus lebih hati-hati untuk mengkonsumsi daging? Iya, jadi untuk lansia itu sebetulnya bukan berbahaya yang bagaimana ya, hanya porsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, karena bagaimanapun kalau sudah lansia itu kan kemampuan sistem pencernaannya, kemudian pembuluh darahnya dan sebagainya itu kan sudah menurun ya dibandingkan usia yang masih muda. Nah kalau untuk yang perlu hati-hati itu memang antara lain untuk penderita hipertensi ya, atau yang punya tekanan darah tinggi itu sudah pasti. Jadi porsinya juga harus jangan berlebihan, betul-betul terukur. Kemudian untuk yang punya kencing manis, diabetes ya, karena kan dia itu mudah mengalami peradangan atau inflamasi di dalam tubuhnya itu ya, untuk penderita kencing manis atau diabetes. Kemudian juga tentunya yang pernah mengalami serangan jantung itu juga harus hati-hati ya kan. Kemudian untuk yang punya yang cenderung muda kolesterolnya naik, atau yang muda asam uratnya naik, itu juga perlu waspada. Baik, berarti memang sebenarnya untuk bisa makan daging dengan sehat itu pada intinya adalah jangan berlebihan dan juga imbangi dengan serat begitu ya Bu ya. Oh iya. Tapi Bu, bagaimana dengan daging olahan ya, seperti misalnya sosis, kemudian nugget ataupun daging asap, ini apakah ada batasan khusus juga dalam mengkonsumsinya Bu Ruli? Ya, jadi memang lebih dianjurkan itu daging itu tidak terlalu banyak pengolahan ya. Sebetulnya bukan hanya daging merah ya, yang seperti sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Termasuk ayam juga itu juga sama. Jadi intinya itu makanan itu memang tidak bagus, atau gizinya itu akan berkurang banyak apabila terlalu banyak diolah gitu tuh. Jadi yang lebih simpel pengolahannya, lebih mudah pengolahannya, itu justru bisa mempertahankan nilai gizi dari makanan tersebut gitu ya. Jadi kalau sudah dibentuk sosis ya, kemudian mengalami proses pemanasan yang tinggi, itu kandungan gizinya itu sudah banyak berkurang sekali gitu tuh. Jadi kalau saya anjurkan lebih baik pengolahannya lebih sederhana, misalnya dibuat sop gitu ya, atau ditumis gitu, atau dikukus gitu. Itu lebih gizinya tuh tetap lebih terjaga gitu. Baik, misalnya Bu, ada ibu muda begitu ya yang ingin mengolah daging karena anaknya yang berusia 2 tahun ini belum bisa mengunyah daging begitu ya. Ini apakah membuat daging sosis sendiri atau nugget sendiri dengan dikukus kemudian digoreng ini juga sama mengurangi nilai gizinya begitu Bu? Ya, jadi sebetulnya itu kan gizi itu harus betul-betul kita tahu ya, proses-proses yang bagaimana yang bisa membuat gizi itu rusak atau hilang ya. Dalam makanan itu beda-beda ya. Jadi
Itu harus pengetahuan itu harus dikuasai juga oleh ibu-ibu supaya tidak sia-sia ya. Sudah capek-capek masak ternyata justru malah menghilangkan nilai gizi pada makanan. Nah, itu ya itu tadi intinya itu. Jadi tetap kita mengupayakan pengolahan-pengolahan yang yang tidak membuat nilai gizi itu berkurang atau malah hilang sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya belum untuk supaya bisa makan daging itu nggak bisa dalam bentuk utuh, mungkin bisa di blender, ya kan? Di blender, tapi nggak perlu ditambah dengan banyak bahan tambahan, itu seperti bahan-bahan yang penyedap atau bahan-bahan perasa, karena itu tidak semua bisa justru ini tidak bisa diterima oleh tubuh, bahkan nggak bisa diolah oleh tubuh, itu justru bahaya itu ya. Jadi lebih baik kalau pakai bumbu itu bumbu yang alami, mesti seperti bawang gitu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang bawangan itu yang asli. Jangan ditambah bumbu-bumbu yang penyedap gitu, karena bumbu-bumbu seperti itu tidak semua bisa diterima oleh tubuh. Itu berbahaya, malah bisa menyebabkan kanker. Luar biasa, berarti memang pengolahannya harus yang sederhana. Misal kalau sudah dikukus, sederhana saja. Dikukus saja begitu ya Bu, jangan kembali digoreng atau diapain lagi gitu ya Bu ya. Ya, karena kalau pemanasan tinggi itu semua protein ya, semua protein, jenis protein, enggak cuma daging, itu dalam pemanasan tinggi itu rusak ya. Jadi proteinnya rusak, jadi kita nggak dapat apa-apa ya. Baik, berarti untuk pendengar di luar sana yang mungkin ibu muda begitu ya, belum tahu pengolahannya seperti apa, jangan sampai nanti pengolahannya banyak begitu ya. Jadi hanya menggunakan pengolahan sederhana, misal kalau digoreng saja, direbus saja, dikukus saja begitu ya Bu ya. Jangan sampai banyak olahan. Ini pesan saya, suhunya jangan terlalu tinggi ya, karena protein itu rusak dalam suhu panas ya. Terus ini juga yang biasa dilakukan sebagian besar masyarakat itu kan dagingnya disate. Nah ya. Itu Bu. Nah ini hati-hati ya, bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa waktu memanggang dagingnya itu bisa dipakai alas gitu, pakai alas daun pisang gitu atau apapun gitu, supaya tidak gosong, tidak hangus itu dagingnya. Karena yang bagian hangus atau yang gosong itu kalau dimakan itu salah satu bahan karsiogenik ya. Jadi yang memicu timbulnya kanker dalam tubuh. Jadi yang bagian gosongnya itu jangan dimakan, jangan itu bisa memicu kanker dalam tubuh. Makanya supaya untuk mengurangi gosong dan hangusnya itu dialas dulu supaya tidak langsung bersentuhan sama apinya itu. Pakai daun pisang boleh gitu, atau pakai pemanggang yang dari listrik gitu. Wow, ternyata malah yang bagian gosongnya ini adalah pemicu kanker begitu ya Bu. Ya, padahal betul, itu bahaya ya. Bagi sebagian orang bagi sebagian orang itu adalah bagian terenaknya ya Bu ya. Aduh, jangan. Ini soalnya angka kanker di Indonesia tiap tahun naik. Berarti memang harus berhati-hati untuk pengolahan sate sendiri, kalau bisa dialas begitu ya Bu, dengan daun pisang mungkin begitu ya Bu ya. Baik, Bu Ruli, mungkin terakhir apa pesan Bu Ruli kepada masyarakat khususnya Kota Cilegon agar bisa tetap menikmati daging dengan sehat dan juga bijak, Bu Ruli? Iya, jadi dari awal sebelum dikonsumsi itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Jadi untuk daging itu kalau misalnya kita dapat jatah daging yang banyak supaya bisa dikonsumsi dan tidak menimbulkan infeksi bakteri ya, itu waktu kita dapat pertama kali itu segera ditaruh di tempat yang kedap udara.
Nah, terus habis itu langsung dimasukkan ke dalam freezer. Itu bisa tahan kurang lebih sampai 6 bulan. Nah, tapi kalau mau dicuci dulu juga boleh. Tapi dengan catatan setelah dicuci bersih harus dikeringkan dulu dagingnya sampai betul-betul kering. Nah, setelah itu baru ditaruh di tempat yang kedap udara, sama juga harus segera dimasukkan ke dalam freezer, gitu ya. Ini ini langkah awal supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri, ya. Kemudian juga lebih baik disimpan di wadah kecil-kecil supaya kalau kita mau memasak itu tidak buka tutup tempatnya, karena itu nanti kan juga menimbulkan masuknya bakteri itu ya. Jadi sesuai dikira-kira plastiknya sebesar apa untuk menyimpan daging-daging itu, jadi sekali masak itu sekali buka langsung dimasak gitu, nggak ditutup lagi dibuka lagi, itu berbahaya juga. Kemudian itu tadi setiap kita mengkonsumsi daging jangan lupa diimbangi dengan makanan berserat, dan itu bisa kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Tapi ingat ya, jangan cuci mulutnya pakai durian atau semangka, karena tadi seperti yang saya terangkan itu, karena durian itu juga bersifat panas, itu akan menyebabkan peradangan dan inflamasi. Ini bahaya sekali, terutama untuk yang sudah punya penyakit kencing manis ya. Kemudian juga semangka ya, karena nanti menimbulkan tidak enak di perut, nanti juga gangguan pada limpa dan lambungnya ya. Jadi hati-hati ya. Kemudian porsinya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai berlebihan supaya nanti tidak terjadi penumpukan lemak ya, kolesterol di dalam tubuh kita, karena nanti itu berbahaya di pembuluh-pembuluh darah, karena nanti bisa menyebabkan penyumbatan, dan nanti juga bisa pecah, bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung ya. Jadi supaya kita bisa menikmati makan daging dengan tenang, dengan aman, tidak menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan. Mungkin pesannya itu, Mbak Ilma. Baik, terima kasih banyak Bu Ruli. Tapi ini ada satu pertanyaan Bu dari Sari, Bu, di Serang. Ini katanya bolehkah daging merah dicuci, Bu? Mungkin boleh disampaikan jawabannya dulu, mungkin dari Sari di Serang, Bu. Ya, pada waktu setelah dilakukan pemotongan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi bisa dua metode yang dipilih. Bisa tidak perlu dicuci, langsung ditaruh di tempat kedap udara terus langsung dimasukkan freezer, atau dicuci dulu. Nah, kalau dicuci dulu syaratnya setelah dicuci bersih, daging itu harus dikeringkan. Jadi betul-betul kering sampai airnya itu betul-betul ditiriskan gitu ya. Nah, nanti setelah kering terus dimasukkan di tempat yang kedap udara, baru dimasukkan ke dalam freezer. Boleh. Berarti untuk Ibu Sari di Serang ini boleh dicuci dulu daging merah, namun setelah dicuci harus dikeringkan terlebih dahulu, lalu baru dimasukkan ke wadah yang kedap udara, begitu ya Bu Ruli ya? Itu masukkan freezer. Baik, Bu Ruli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Luar biasa sekali ilmu pengetahuan kita hari ini, jadi banyak tercerahkan, Bu. Apalagi tadi banyak yang biasanya ini menjadi rutinitas begitu ya, Bu. Setelah makan daging biasanya makan semangka tuh kayaknya seger gitu ya, Bu ya. Tapi ternyata itu tidak boleh begitu, Bu. Iya, nanti khawatir itu tadi ya, kena lambungnya, limpanya gitu. Nanti berbahaya ya. Baik, Bu Ruli, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa berbincang lagi mungkin dengan tema yang berbeda, Bu, di lain kesempatan. Ya, terima kasih Mbak Ilma, terima kasih pendengar RRI yang setia dimanapun berada ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ruli Kusumawardani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Kota Cilegon. Selamat pagi Bu Ruli, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
Demikian pendengar untuk dialog pagi di hari Selasa 10 Juni 2025 dengan tema tips banyak makan daging tetap sehat pendengar. Kita sudah berbincang bersama Ibu Ruli Kusumawardani, ini selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon pendengar. Dan juga masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.